Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi, Chandra Teja, dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik, dan pengertian yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang pasti menarik lagi, yaitu Kristen Unta. Ya, Kristen Unta. Banyak orang menyebutnya onta, tapi kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia yang baku, bukan onta, unta. Oke, di Alkitab pun ditulisnya unta, bukan onta. Apa itu Kristen Unta? Begini, saya harus membahas, ya ada ayatnya yang berhubungan dengan sang unta itu, ya. Nah di sini kalau kita lihat di ayat-ayat yang berhubungan dengan unta, gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di Lukas 18 ayat 25 misalnya, dan juga ada di kitab lainnya. Kita lihatlah di Lukas 18 ayat 25. Di situ dikatakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, ayatnya bilang demikian. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin Anda bertanya gitu ya, apa benar unta dapat masuk ke dalam lubang jarum? Gak masuk akal kan? Oke. Tapi apa dong maksud dari ayat itu bahwa unta itu lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum ketimbang orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, ini harus dijelaskan. Ya. Nah, jawabannya, apakah unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Saya harus jawab, bisa. Tapi lubang jarum apa dulu gitu dong. Begini, pada zaman Tuhan Yesus, ya kurang lebih di tahun 30 Masehi gitu ya, di kota Yerusalem itu terdapat pintu darurat. Pintu darurat yang modelnya melengkung gitu ya, seperti lubang jarum. Dia melengkung dan memanjang. Lengkungannya ya kira-kira seperti lubang jarum. Bagian atasnya melengkung gitu ya, dan dia berbentuk lorong, memanjang. Nah, biasanya apabila gerbang utama telah ditutup pada sore hari, ya untuk keamanan dan segala macam, maka hanya pintu darurat tadi yang berbentuknya melengkung seperti lubang jarum dan lorong memanjang begitu, ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk kota Yerusalem, karena pintu gerbang utama ditutup kalau sudah lewat sore hari. Memang tidak dapat dipastikan secara 100% model asli pintu ini seperti apa, sebab kota Yerusalem itu sendiri kan sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Oke. Nah, pintu darurat model lubang jarum ini, ya, ini unik ya, yang tadi saya katakan berbentuk lorong yang memanjang, selalu dikawal oleh dua pengawal. Oke. Karena pintu ini cukup sempit dan begitu rendahnya, pintunya rendah, nggak tinggi. Nah, jadi kalau bagi seekor onta yang tinggi untuk masuk melalui pintu yang berbentuk lubang jarum ini, maka dia nggak bisa jalan normal. Dan seluruh bawaan yang biasanya ditaruh di seluruh badannya itu harus diturunkan dulu. Kalau barang-barang yang ada di sekitar badannya tidak diturunkan dulu, maka tidak akan muat ini untanya. Masuk melalui pintu lubang jarum namanya. Oke. Setelah semua barang-barang itu diturunkan dari barangnya, sang unta itu harus nunduk seperti duduk gitu ya, karena nggak bisa dia ketinggian.
Kemudian ditarik pelan-pelan oleh tuannya dari ujung sana gitu ya. Masuk pelan-pelan dalam keadaan lorong yang gelap. Ya. Nah, untuk masalah ini hampir tidak ada masalah. Karena kenapa? Unta adalah hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Maka dia nurut aja ketika ditarik. Setelah beban-beban barang-barangnya itu diturunkan. Masuk dia pelan-pelan ditarik. Dia nggak usah bergerak jalan karena ditarik dari ujung sama tuannya. Dan dia nurut saja. Oke? Nah, pertanyaannya, apakah unta ini boleh memasuki kota Yerusalem? Mengingat unta ini dikategorikan hewan atau binatang yang haram. Anda bisa lihatlah di Imamat pasal 11 ayat 4. Unta itu seekor binatang haram. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, apakah benar orang kaya tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah? Ya. Nah, pernyataan Tuhan Yesus ini sebenarnya terlihat paradoks. Oke? Dan di luar dugaan karena bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dalam pemahaman orang Yahudi, orang kaya itu justru masuk surga. Kenapa? Karena kekayaan yang dimilikinya diyakini karena hidupnya yang diperkenan oleh Allah, diberkati. Maka dia yakin kalau dia kaya pasti masuk surga. Nah, padahal Yesus bilang sulit buat orang kaya masuk kerajaan surga karena lebih mudah unta ini masuk melalui lubang jarum. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada keyakinan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka menganggap orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang kena kutuk dan tidak diperkenan oleh Allah. Ya kan? Oleh karena itu dia dianggap seperti orang najis. Ya, kamu najis, kamu nggak bakal masuk surga, kira-kira begitu. Nah, sekarang Tuhan mengambil unta ini untuk menggambarkan, ya, karena unta kebetulan adalah hewan yang najis. Tuhan menggambarkan unta ini sebagai orang miskin yang disepelekan oleh orang-orang Yahudi yang dianggap tidak diperkenan Tuhan, tidak diberkati, maka hidupnya miskin. Orang-orang yang berdosa, ya. Sedangkan kalau orang-orang Yahudi, dia merasa yang kaya gitu ya, memiliki potensi selamat gitu ya. Nah, mengapa? Ini berhubungan dengan tadi yang saya katakan kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu ya. Nah, di sini ternyata dalam kehidupan kekristenan biasanya orang-orang miskin biasanya, meskipun tidak selalu ya, lebih taat kepada perkataan Tuhan Yesus ketimbang orang kaya. Kan kita ada ayat yang menceritakan ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang muda itu, jual hartamu dan berikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Dan orang kaya itu tidak mau dan dia pergi dengan sedihnya. Ayat itu juga tidak boleh dipakai untuk tanda kutip ya, memeras orang kaya untuk menyerahkan hartanya, entah itu ke gereja atau dipaksa untuk bagi-bagi ke orang miskin. Bukan begitu maksudnya. Ayat itu bercerita adalah agar kita yang misalnya orang kaya mau memandang kekayaan itu bukan sesuatu yang harus melekat kepada diri kita. Atau dengan kata lain, Tuhan mengajarkan tidak boleh ada kemelekatan antara kita dengan harta. Ya, kalau kita diperkenan Tuhan jadi orang kaya, puji Tuhan gitu ya. Tapi ingat, itu hanya uang titipan ya. Kalau ada orang yang susah, Anda bantu gitu ya. Tapi bukan untuk dipakai kesenangan Anda semuanya. Ya, boleh Anda gunakan uang itu untuk misalnya makan enak gitu ya. Tetapi bukan untuk seluruhnya untuk mencari keindahan dunia. Tuhan mau dengan kekayaan Anda itu, Anda juga misalnya bantu orang-orang yang berkesusahan. Itu maksudnya supaya tidak ada kemelekatan atas harta yang Anda miliki. Karena harta itu hanya titipan Tuhan.
Tapi sekali lagi jangan dipakailah ayat ini untuk memeras orang-orang kaya, untuk menyerahkan hartanya ke gereja misalnya, atau dibagi-bagi ke orang. Bukan itu maksudnya. Oke, kembali lagi. Nah, unta ini rela melepaskan seluruh bawaannya dan dia nunduk gitu ya. Dia nggak boleh berdiri, dia harus nunduk. Ditarik oleh tuannya untuk bisa masuk ke Yerusalem. Ya, sedangkan orang-orang kaya biasanya karena terikat oleh harta dan kekayaan, sehingga kan jadi gemuk gitu ya. Ini ilustrasi saja ya. Barang bawaannya banyak dan dia melekat terus, dia nggak mau lepas ini deh. Sehingga dia nggak bisa masuk, sulit. Masuk kemana? Kerajaan Allah. Ini ilustrasinya saja. Unta mau melepaskan bebannya, ditarik oleh tuannya, masuk melalui lorong yang seperti lubang jarum itu. Maka masuklah dia. Nah, orang kaya karena tidak mau meninggalkan barang-barang bawaannya, hartanya yang melekat terhadap dirinya, maka dia akan sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini maksud dari ayat ini. Sulit bukan berarti tidak bisa, ya. Sebab bagi Tuhan itu tak ada yang mustahil kalau orang kaya itu mau bertobat. Misalnya seperti Sakeus, ya, si pemungut cukai yang Anda bisa lihat di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Anda lihat dia kaya, ya, tapi akhirnya dia bertobat, ya kan? Jadi kekayaan tidak bisa menjadi parameter sebagai parameter garansi masuk surga. Enggak, justru menjadi parameter tingkat kesulitan masuk surga. Tergantung Anda memanfaatkan kekayaan itu. Oke? Kekayaan Anda bisa menjadi penghambat besar untuk memasuki kerajaan Allah. Hidup yang diberkati, harta melimpah bukanlah tanda orang diperkenan oleh Allah. Meskipun dalam kasus tertentu bisa saja, ya. Karena ingat, setan pun bisa memberikan berkat materi melimpah. Ya. Hanya orang yang setia dan taat kepada Tuhan, ya, yang mau menanggalkan bebannya, yang mau menganggap apa yang kekayaan yang dimilikinya itu hanya titipan Tuhan yang harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang sekitarnya yang berkesulitan. Barulah di situ dianggap orang itu mau meninggalkan bebannya dan masuk ke dalam kerajaan Allah karena tidak ada beban yang dibawanya. Oke, jadi kesimpulannya, jika Anda mau merendahkan diri, ya, setia ditarik oleh Tuhan melalui pintu seperti yang lubang jarum itu, seperti onta yang mana sebelumnya Anda tinggalkan beban, barulah Anda bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, demikian, semoga ini mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.